Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Saya harap video tadi menjadi tamparan yang lembut di pipi kita semua. Membuat kita melakukan sinkronisasi ulang. Apa yang patut menjadi prioritas dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kesehatan harusnya jadi nomor 1. Pemirsa, saya Coki Sitohang. Kembali lagi untuk Anda dalam program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Saya bersama dengan mamah terkasih dari Marcella dan Olivia Zalianti, kedua sahabat saya. Ada Ibu Teti Liz. Halo. Di luar saya panggil tante, di ruang makeup saya panggil kakak karena awet muda. Di sini saya panggil ibu. Bagaimana kabarmu, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok ada nada keraguan itu sepertinya? Iya, saya menganggap diri saya baik, ternyata ada sesuatu yang harus sangat diperhatikan. Tapi kan diundang ke Go Healthy. Iya. Setiap narasumber yang kami undang kemari pulang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah solusi cara tepat hidup sehat. Bu Teti tadi nonton videonya ya? Nonton. Komentar singkat. Ternyata memang kesehatan itu nomor 1. Benar. Buat saya selama ini, saya kurang memperhatikan kesehatan. Saya jaga kesehatan dengan alami aja. Ternyata ada yang harus tergantung obat, saya tidak jalani itu dengan yang harusnya gitu. Pemirsa, Ibu Teti Liz akan berdiskusi dengan Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisia Suvarli. Apakah dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Bu Teti dan juga pemirsa di rumah, salam sehat, jangan lupa bahagia. Pemirsa, inilah Ibu Teti Liz yang sampai hari ini kita masih lihat beliau warawiri di layar kaca. Peran yang paling sering dimainkan belakangan ini antagonis? Antagonis pernah, tapi beberapa kali, tapi yang banyak lebih protagonis, ibu yang bijaksana, yang susah, yang bercucuran air mata gitu. Boleh sedikit yang sedihnya, nggak usah sampai nutusin air mata kalau susah, tapi I just want to see directly from you. I want to learn something. Oh my God, berhasil loh. Oh my goodness, gila keren banget. Cepat lagi. Bu, tuh kan langsung kan berkaca-kaca. Tuh. Oh, oke. Apalagi menghayati hasil tensi yang tinggi gitu atau gimana gitu? Aku gemeter dan takut terus sekarang. Jadi aku ini syuting juga dalam keadaan aku grogi, takut karena ternyata tensinya sampai tinggi gitu ya. Aku sedih sih. Keteledoran aku membuahkan seperti itu karena salah aku sendiri.
Saya yakin Kakak Marcella, Kakak Olive, Zalianti, mereka semua yang lagi nonton sekarang juga pengen kasih dukungan sama Bu Teti. Boleh nggak nyapa mereka dulu tuh di sana tuh? Ini kameranya, silakan. Halo anak-anak mama tercinta, Marcella, Olivia, Sergio. Tolong doain mama ya, mama supaya terus sehat seperti yang kalian mau. Dan semoga mama jaga kesehatan mama bisa lebih membaik. Thank you, bye love. Wah, apa sih masalah kesehatannya Ibu Teti Lis dan apa yang membuat beliau getir hari ini saat sedang melakukan syuting ini? Pemirsa, kita kenalan dulu dengan Ibu Teti Lis lewat video berikut ini. Teti Lis Indriati, seorang artis senior yang wajahnya masih kerap kali menghiasi layar kaca. Kini Teti sudah berusia 67 tahun, tapi itu tidak membuatnya patah semangat untuk produktif. Namun, sejak ia mengalami menopause pada usia 54 tahun, Teti merasa kesehatannya menjadi kian menurun. Hal ini ditandai dengan tekanan darahnya yang kian melonjak tinggi. Selain itu, ia juga pernah didiagnosis mengidap kadar kolesterol dan asam urat yang tinggi. Bahkan, dalam setahun terakhir, Teti kerap mengeluhkan vertigo dan nyeri dada. Belakangan tuh saya merasa kesehatan saya menurun, darah tinggi ya yang utama. Terus asam urat, kolesterol kadang-kadang turun naik. Terus saya juga suka ada GERD, ada vertigonya, radang sendi, terus lutut ya yang sekarang lebih memberatkan gitu. Saya juga ada saraf kejepit. Tentu, hal ini membuatnya khawatir. Ia tidak mau sampai mengalami komplikasi penyakit. Maka dari itu, Teti ingin memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Setelah 3 tahun belakangan ini, saya ada kena ke lutut ya, ngilu-ngilu nyeri sendi itu. Saya jadi nggak olahraga sama sekali udah berapa tahun gitu. Tapi belakangan itu saya teledor semuanya. Makanya kan mengakibatkan saya seperti ini gitu. Sebab, ia ingin bisa menikmati masa tuanya dengan bahagia, terutama bersama keluarga tercinta. Ada keluhan nggak saat ini di kesehatanmu? Karena ada Mas Boyke sama Mbak Preti. Boleh cerita sama mereka? Ya itu suka sok nggak dirasain. Tapi belakangan ya itu yang aku bilang suka kelingan sakit gitu kan. Sendi apa segala gitu. Jadi suka pusing terus itu sudah. Gangguan darah, pembuluh darahnya ada, gangguan sendinya juga ada. Itu sudah pasti. Sekali dengan proses penuaan ya. Nah, Dan Ibu Teti sudah tahu bahwa dia harus cerita jujur, tenang aja. Kan mau dapat solusi, benar ya? Iya. Iya, kita main benar salah terlebih dahulu. Nah ini dia, benar atau salah? Obat hipertensi menyebabkan ketergantungan. Menurut Ibu benar atau salah? Iya. Benar, kalimat ini benar. Aku pikir begitu. Karena dengan aku tidak ketergantungan akibatnya aku seperti ini. Oh memang dulu mengonsumsi rutin obat hipertensi? Disuruhnya begitu. Tapi aku cuma berapa tahun, terus aku coba lepas hampir 5 tahun lebih, 4 tahun 5 tahun. Terus aku hanya minum herbal gitu ya, dari tumbuhan atau apa. Gitu. Bu Teti bilang pernyataan ini benar. Obat hipertensi menyebabkan ketergantungan. Dia memilih ini benar. Kita tanya praktisi kesehatan, silakan. Jawabannya kurang tepat ya. Jadi begini ya. Pertama mungkin pemirsa juga harus bisa membedakan yang mana ketergantungan, yang mana kebutuhan. Kalau ketergantungan itu, kalau obat itu kita lepas, kita tuh kayak pengen lagi gitu loh. Karena sakau misalnya kita narkoba. Narkoba kita minum atau kita konsumsi atau kita nyuntik. Nah, ketika dihentikan narkoba tersebut kita peleyangan, kemudian kita rasanya nyari lagi. Itu yang namanya ketergantungan. Tapi kebutuhan itu karena ada sebab yang mesti kita obati. Seperti misalnya obat antihipertensi, itu kebutuhan yang diminumnya seumur hidup kalau perlu. Karena apa? Karena kalau sampai kita tidak meminum obat itu, maka tekanan darah kita akan menjadi tinggi. Nah, kalau kita tekanan darahnya menjadi tinggi, apa yang terjadi? Bisa komplikasi. Komplikasinya kemana? Stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Ya, jadi justru yang harus kita pikirkan ini bagaimana supaya tensinya tetap dalam batas-batas normal, itu 120/80. Iya. Bahwa
pernyataan yang mengatakan obat hipertensi menyebabkan ketergantungan adalah pernyataan yang salah. Beda Bu Teti, ketergantungan dengan kebutuhan. Jadi tadi pas dicek tensinya ini tinggi banget ya, 215/108. Ini masuk ke dalam kategori hipertensi kegawat daruratan. Kenapa ada embel-embel kegawat daruratan? Karena ini sangat rentan mengalami komplikasi. Komplikasinya banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi pada saat kita cek tensi itu keluar nih 3 angka. Tekanan darah atas, tekanan darah bawah, dan juga detak jantung. Tekanan darah atas itu menandakan tekanan yang harus dilawan oleh otot jantung agar memompahkan darah ke seluruh tubuh. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat otot jantung akan memompahkan darah. Dan nanti lama-lamanya otot jantungnya capek Bu, gampangnya demikian. Lalu kalau misalnya tekanan darah yang bawah, ini menandakan tekanan di ruang jantung saat dia istirahat. Bayangin kalau saat istirahat aja tinggi, berarti jantungnya nggak rileks Bu. Nggak rileks, jadi bisa terjadi macam-macam. Ya. Ya. Sekarang yang bawah nih detak jantung. Detak jantung yang normal nih ada di angka 60-100. Detak jantung adalah menandakan seberapa banyak si otot jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya tulisannya 60 kali berarti dia 60 kali bergerak. Kalau tulisannya 80 kali berarti dia 80 kali bergerak. Nah sekarang kalau kita bayangin nih dalam 1 menit 100 kali dia bergerak, capek dia. Lama-lama apa yang terjadi? Terjadi pembesaran otot jantung. Nah bisa kita lihat tuh ada gambaran ilustrasinya 1, 2, dan 3. Jantung yang normal ya biasanya ditemukan pada anak muda, belum memiliki hipertensi. Kita bisa lihat ya dindingnya pun masih bagus. Kalau misalkan dia punya hipertensi, semakin menua itu terjadi pembesaran otot jantung ya karena otot jantungnya capek, dipaksa kerja terus-menerus. Lama-lama apa yang terjadi? Capeknya udah keterlaluan dia. Akhirnya terjadilah pembesaran rongga jantung disertai dengan penipisan otot jantung. Apa yang terjadi? Yaitu terjadi gagal jantung. Nah sekarang ilustrasi berikut nih, ini adalah gambaran pecah pembuluh darah. Gampangnya begini Bu Teti. Bu Teti kalau punya balon, dipompa. Kan tekanannya makin naik ya Bu ya. Dipompa terus menerus. Apa yang terjadi? Meletus kan balonnya. Nah sama pembuluh darah kita juga demikian ya pemirsa. Semakin tinggi tekanan darahnya maka akan semakin rentan mengalami pecah pembuluh darah. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah, untuk Bu Teti, saran saya dan Mas Boyke sebagai praktisi kesehatan di sini, apabila tekanan darah Anda tinggi, ayo segera kendalikan. Terapkan gaya hidup sehat. Dan yang paling penting, konsumsi obat secara rutin. Ya. Kita lengkapi upaya kita dengan menggunakan teknologi laser. Nah, dengan teknologi laser, namanya teknologi laser, maka dia akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar, pembuluh darah menjadi tidak kaku lagi. Kenapa? Karena teknologi laser ini akan mengaktifkan namanya zat yang namanya nitric oxide. Di dalam teknologi laser itu ada 3 warna sinar, warnanya ada yang kuning, merah, dan biru. Dia bisa menembus dari mulai lapisan kulit paling luar sampai akhirnya mengenai pembuluh darah sinar merahnya. Nah, si sinar merah ini dia akan membuat yang namanya nitric oxide yang pada usia kita-kita nih nitric oxide-nya udah mulai kurang. Ya karena proses penuaan. Dia aktifkan kembali. Apa tugas daripada nitric oxide tersebut? Nah, pemirsa bisa lihat juga bahwa dia bisa melenturkan, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Nah, jadi saran kami untuk Bu Teti dan pemirsa di rumah dengan keluhan yang sama, gunakan teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Digunakan pada area pergelangan tangan karena ada alasannya pemirsa. Contohnya nih digunakan sama Bang Coki. Bisa coba kasih lihat. Nah, saat ini Bang Coki sedang terapi nih. Dia menggunakan teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah yang sudah didesain sedemikian rupa menyesuaikan anatomi tubuh kita. Yang kita mau sasar apa sih? Ada 3. Darah, pembuluh darah, dan titik-titik akupuntur. Oleh sebab itu desainnya juga harus menyesuaikan dengan jalur pembuluh darah dan juga titik-titik akupuntur. Gak sembarang taruh pemirsa titik lasernya. Nah kita sama-sama lihat ya pada pergelangan tangan kita itu ada titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan organ vital, jantung dan paru. Ada HT4 sampai HT7.
itu adalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Lalu ada PC6 dan PC7 itu adalah untuk sekitar organ jantung. Lalu ada LU7, 8, 9 itu untuk kesehatan paru-paru. Sehingga harapannya ketika Bu Teti dan juga pemirsa di rumah menggunakan teknologi laser, nanti biarkanlah si laser yang tepat ini akan bekerja menyinari pembuluh darah dan juga menyinari titik akupuntur agar kesehatan Anda meningkat. Produk Equalaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Dan ini sudah dipatenkan di Indonesia. Kenapa harus dari Gogomol, pemirsa? Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Karena Gogomol memberikan layanan konsultasi kesehatan yang bisa diikuti oleh seluruh pemirsa Nusantara. Ada juga konsultasi gizi, webinar rutin diadakan oleh para praktisi kesehatan. Anda juga akan langsung dibantu oleh tim call center dan teknisi berpengalaman. Contoh, kalau ada masalah dengan spare part Anda, gak usah mikirin garansi 6 bulan. Bahkan bisa sampai 1 tahun. Biaya servis juga gratis. Pemirsa juga punya kesempatan untuk bergabung di dalam komunitas yang disebut Go Healthy Community. Semua hal baik yang tadi saya sebutkan hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, bukan di tempat lain. Oleh sebab itu saya dan rekan-rekan praktisi kesehatan, juga termasuk Ibu Teti yang sudah mulai ngangguk-ngangguk dari tadi, mengajak Anda lintas profesi dan berapapun usia saat ini mendengarkan acara kami Go Healthy, pakai dokter laser atau Equalaser. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidupmu. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Beliau ingat dulu 1,5 bulan yang lalu, maksudnya dari saat kami melakukan syuting ini, pernah tensinya paling tinggi aja 180. 189. Ya, itu 190 berarti. Tapi hari ini 215. Bu, kok bisa tensinya tinggi? Kira-kira Penyebabnya apa? Aku sendiri bingung kalau soal makan, aku nggak terlalu ceroboh ya, maksudnya kayak jerong kayak apa yang gitu-gitu udah nggak dimakan. Hobi asin nggak? Sudah lama aku mengurangi banget. Berusaha ya. Gula juga aku tidak pakai gula putih, tapi pakai. Hidupnya sehat. Cuman mungkin ikan asin aku suka. Lah ya itu Bu, aduh. Itulah penyebabnya. Iya. Oh, Ya, jadi gini. Oke, Pas nah, banget, pas banget ini. Ketahuan. Berhubungan dengan yang asin-asin, informasi berharga jangan dilewatkan. Tahukah Anda, pemirsa, pasien hipertensi perlu membatasi asupan natrium? Ya, jadi memang para pasien hipertensi ini dianjurkan untuk mengurangi garam. Jadi diet rendah garam. Ya, contohnya adalah ikan asin itu harus dikurangi. Kenapa? Karena pada garam itu terdapat natrium. Dan natrium ini bersifat dapat menarik dan menahan air. Mudahnya begini, ketika Anda dan Bu Teti ya contohnya ya, konsumsi ikan asin, konsumsi makanan-makanan dengan garam yang tinggi. Apa yang terjadi? Kandungan natrium ini akan masuk ke dalam pembuluh darah. Natrium itu sejenis ion sebenarnya. Dan natrium ini sifatnya dia menarik air di dalam pembuluh darah dan dia nahan airnya di dalam. Akhirnya tekanan di dalam pembuluh darah meningkat. Sekarang kalau tekanannya meningkat, otot jantung harus bekerja lebih keras agar dapat memompakan darah ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu untuk pasien hipertensi dianjurkan untuk diet rendah garam, khususnya natrium. Natrium ini sebenarnya nggak cuma ada di garam, ada di mana lagi? Di misalkan makanan instan. Kalau kita lihat tuh ada kandungan pengawet-pengawet tertentu itu menggunakan natrium. Dan yang paling terakhir ada di MSG. Oleh sebab itu untuk pemirsa di rumah ingat ya, diet rendah natrium, garamnya dikurangi. Lalu lengkapi semua upaya yang dilakukan dengan menggunakan teknologi laser. Ketika teknologi laser itu dinyalakan, maka dia akan mengubah yang namanya gula, ya, kemudian juga yang namanya kolesterol, ya, tentunya menjadi ATP. Itu menjadi energi, ya. ATP itu adalah molekul pembawa energi yang ada di sel tubuh manusia. Nah, kemudian juga kita tahu tadi sudah dijelaskan juga mengenai nitric oxide yang satu atom nitrogen dan oksigen berperan penting di dalam tubuh. Nah, kita lihat tuh di inti selnya seperti itu, ya, di mana energinya akhirnya bertambah kita, ya, karena ATP-nya diubah semua menjadi ATP, kadar kolesterol turun, kadar gula turun, ya kan? Kadar asam urat turun. Makanya penggunaan teknologi laser itu
saat-saat traveling sangatlah diperlukan. Nah, ini ada video. Saya akan putarkan. Pemirsa, ini cuplikan tentang rekan kami, Indra Bekti, yang pasca stroke sudah menggunakan teknologi laser, lalu kualitas kesehatannya juga meningkat. Kita kasih kesempatan lagi sama beliau untuk bicara. Ini dia. Saya baru saja mendapatkan serangan stroke ya. Nah, setelah serangan stroke itu aku tuh masih sering pusing-pusing. Terus kemudian juga tidurnya juga kayaknya tuh kurang berkualitas ya. Jadi kayaknya kurang tidur aja bawaannya. Jadi ya kalau misalnya di pagi hari gitu ya, bawaannya tuh uring-uringan, terus suka pusing gitu. Nah, setelah menggunakan teknologi laser ya gitu, tidur lebih lelap dan juga kualitas hidup juga semakin sepertinya itu lebih berkualitas, bermutu gitu ya. Dan jadi kayaknya tuh hidup berarti, penuh arti yang positif gitu karena merasa hidup kita itu semakin sehat dengan menggunakan teknologi laser. Ya, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yuk sekarang kita mulai pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Makin optimis dong pemirsa ya, untuk menjaga, memelihara kesehatanmu. Termasuk Ibu Teti nih, punya riwayat kesehatan seperti berikut ini, saya mau bacakan. 67 tahun, mengalami menopause sejak usia 54, mengalami hipertensi yang gak kaleng-kaleng pemirsa. Per hari ini aja tensinya 215. Hipertensi. Kemudian kadar kolesterol, asam urat juga sempat tinggi dan beberapa kali mengeluhkan vertigo, nyeri dada, bahkan kelayangan. Sering sendi apa? Sendinya bermasalah pemirsa. Vertigo, kelimpungan tadi akibat dari tensi yang tinggi. Para praktisi kesehatan memberikan saran kepada beliau, jangan tinggalkan lagi nasihat penting dari dokter ya. Kemudian atur pola makan, olahraganya harus tetap ditambah dengan cara yang sesuai dengan keadaan tubuhnya Ibu Teti. Dan yang terakhir ini termasuk yang paling penting sarannya, yaitu menggunakan teknologi laser. Karena beberapa upaya sudah Ibu Teti lakukan, tetapi penggunaan teknologi laser belum beliau lakukan. Mau mengupayakan teknologi laser? Harus. Mau berusaha untuk mendapatkannya? Mau. Iya. Apa harapan Ibu? Boleh disampaikan ke pemirsa? Harapannya jangan mengikuti keteledoran saya dalam soal kesehatan. Semoga dengan alat ini benar-benar bisa membantu saya juga bagi pemirsa yang mempunyai pengalaman yang suka sakit-sakitan. Semoga bisa mengikuti cara-cara dan saran-saran yang sudah disampaikan kepada kita semua. Amin. Dan semoga apa yang sudah disampaikan kepada saya pada saat ini bisa membawa hasil yang sangat-sangat berguna buat saya sendiri. Amin. Dan juga buat pemirsa. Keren. Keren. Keren, Bu Teti. Terima kasih. Sama-sama. Dr. Lester nantinya. Terima kasih. Alat kesehatan yang revolusioner ini sudah ada di negara kita 10 tahun lebih. Program ini sudah 5 tahun lebih mengedukasi Anda 3 kali sehari. Dan dalam apa yang kami kampanyekan, selalu tersirat penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit per sekali penggunaan. Baru Anda bisa merasakan manfaatnya, yaitu bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapan menjadi lebih dekat dengan kenyataan, yaitu kita bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. 2 kata kunci, take action. Ambil langkah sekarang juga untuk segera berebut mendapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara hubungi nomor yang muncul di layar kaca ini. Inilah cara teraman dan tim call center Gogomall siap melayani Anda. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Produk AccuLaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Mari para penikmat karya seni dan budaya, Bapak Ibu, para pemirsa, profesional, pengusaha, remaja dewasa, berapapun usia, cukup menerima pesan dari kami
di program Go Healthy. Gunakan dokter laser atau Aculaser. Sekarang juga karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Segera atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.